لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda insan pilihan Nabiuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masih melanjutkan bab kiat-kiat salat khusyuk, kitab Mau'izatul Mu'minin. Wa ma asbabu hadhil ma'ani as-sittah, adapun sebab-sebab makna tujuan ini itu diringkas, kurang lebihnya ada 6. Kemarin sudah sampai pada fa'alam anna hudural qalbi sababuhu al-himmah fa inna qalbaka tabi'un li himmatika fala yahduru illa fima yuhimmuk. Ketahuilah sesungguhnya hadirnya hati dapat hadir sebabnya adalah al-himmah, yaitu keinginan yang kuat, cita-cita yang luhur. Kalau kita sudah memiliki keinginan yang kuat, maka sangat besar kemungkinan hati kita dapat hadir. Kalau sholat kita tujuannya untuk bertemu dengan Allah, untuk berjumpa dengan Allah, untuk bermunajat kepada Allah, maka itu sudah salah satu keinginan yang besar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan Allah wujudkan seperti yang terjadi pada Nabiullah Musa. Ketika Nabiullah Musa itu keinginan kuatnya adalah berjumpa dengan Allah. LDR-an itu, jadi hubungan jarak jauh itu nggak kuat kelamaan, maka pengen banget beliau sampaikan qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, nggak kuat nih kelamaan kalau LDR-an aja, maka pengen ketemu, pengen ngelihat. Selama ini kan Nabi Musa disebut dengan kalimullah, nabi yang diajak bicara oleh Allah, maka beliau pengen bukan hanya diajak bicara. Kita kalau komunikasi rasanya kurang greget kalau nggak ketemu. Komunikasi lewat handphone atau lewat apapun, maka paling pas itu kalau bertatap muka. Video call saja masih kurang puas rasanya. Kalau perlu pengen nyentuh rasanya, ketemu, ngobrol, bincang-bincangan begitu. Oh, kalau kita rapat kerja aja, kalau kita
pakainya online via Zoom lah atau yang lainnya, maka rasanya kurang greget. Paling mantep itu kalau ngobrol, munajat, ketemu tatap muka, itu paling enak. Ngobrol sama temen juga begitu, ada kopinya, sebagian ada yang merokok dan lain sebagainya. Nah, seru rasanya. Lah mau tawa-tawa terbahak-bahak juga. Mau adanya via Zoom-nya susah juga. Nah, maka ketika Nabi Muhammad sampaikan begitu, Allah dan jawab, qala lang taroni, nggak mungkin ketemuan. Kamu nggak bisa lihat aku, bahasanya kayak gitu. Loh, kenapa? Karena nggak tega juga kalau orang sudah dekat, sudah ada komunikasi lama, hubungan jarak jauh, sama-sama pengen sebenarnya, pengen ngelihat, pengen ketemu. Maka Allah memberikan solusi, ya udah, kalau kita ketemu secara langsung yakin nggak kuat. Walakin indur ilal jabali fa inni istaqarra makanahu fasawfa tarani. Gini aja, kalau pengen ketemu sama saya, tuh lihat aja gunung, bukit itu. Nanti kalau bukit itu masih utuh, nanti kamu bisa ketemu sama saya. Itu bahasanya. Untuk apa? Untuk menggembirakan orang terdekat kita. Bahasa Allah tuh kurang lebihnya begitu. Oke, lanjut. Nah, sama ketika kita punya keinginan kepada Allah, pengen ketemu, pengen khusyuk sholatnya, pengen lebih bernilai ibadahnya, pengen sholatnya lebih berkualitas, maka hati harus hadir. Bagaimana caranya agar hati hadir? Kita memiliki keinginan yang kuat ke masjid, bukan hanya seremonial, bukan hanya terjebak pada rutinitas. Nah, ini yang penting. Bukan rutinitas, oh setiap jam 4 subuh kita ke masjid. Bukan rutinitas itu aja. Kita jangan sampai terjebak pada rutinitas. Akhirnya apa? Kita secara waktu bagus, istiqomah. Tapi jangan sampai tujuan utama hanya bolak-balik mondar-mandir masjid ke rumah aja. Tapi harus memiliki tujuan bahwa ke masjid ini mau ngapain. Oh, mau sholat berjamaah, nanti bonusnya ketemu dengan teman-teman yang baik dan lain sebagainya. Tapi tujuan utamanya adalah sholat. Nah, sholat ini kita jadikan lebih berkualitas lagi. Jangan sampai rusak karena hal-hal sepele. Udah kita perjuangan sholat, bangun tengah malam, kita ninggalin anak istri, sebagian jalan kaki, sebagian naik kendaraan karena saking semangatnya, termotivasi oleh 27 derajat pahalanya dan langkah-langkah kaki kita yang menghapus dosa-dosa kita. Tapi kita harus benar-benar ketika sholat, kualitasnya harus kita perhatikan. Maka punya keinginan yang kuat, punya cita-cita yang tinggi, agar supaya apa? Agar supaya sholat ini menjadi kebanggaan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita tahu bahwa sholat ini adalah amalan pertama nanti yang akan Allah tanyakan ketika perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah sholat. Di hari kiamat nanti, hisab pertama kali yang akan ditanyakan adalah sholat kita, bukan yang lain. Kalau pertama kita ditanya, prosedur pertama, ini berarti itulah yang kunci dari yang lainnya. Syarat masuk misalkan apa? Nah, ini kan kita kualifikasinya harus dijelaskan di situ. Syaratnya misalkan usia, terus pendidikan, pengalaman. Nah, ini makanya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus benar-benar memperhatikan kualitas kita di hadapan Allah. Kita harus menjadi orang yang berkualitas, nggak asal ngadep aja. Wong kita mau ngadep pimpinan aja ada protokolernya kok. Nggak asal. Kalau kemarin tuh upacara itu 17-an
Kalau nggak diundang ya nggak bisa. Masuknya pakai undangan. Nah, kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lihat kemarin pakaian adatnya dari mulai ujung pulau sampai ujung yang lagi. Dari Sabang sampai Merauke itu ada semuanya. Terus ada lagi anak yang kecil yang viral yang ikut nyanyi, luar biasa itu, bangga. Meskipun di satu sisi saya bangga itu, tapi saya lebih bangga dengan anak-anak yang hafal Al-Quran, pandai mengaji. Coba itu diviral-viralkan. Bangga pastinya kita punya generasi-generasi yang itu. Tapi saya pernah menyampaikan bahwa semakin kalau penyanyi itu bedanya sama penceramah, penyanyi itu semakin banyak yang hafal liriknya, lagunya, semakin banyak pula orang yang mengikutinya, semakin gak bosenin. Tapi kalau ceramah, semakin orang tahu subjudulnya atau isi materinya. Ini kita aja membahas masalah sholat khusyuk sudah berapa pekan, maka orang akan semakin bosan. Bedanya di situ. Nah, bangga kita punya generasi-generasi seperti itu. Tapi kenapa di satu sisi anak-anak yang pandai agama, dai-dai kecil, para hufat, hafid-hafid Quran yang kecil-kecil, kenapa nggak diviral-viralkan? Selalu tertutup dengan yang seperti itu. Nah ini. Nah, itu memiliki keinginan yang kuat, cita-cita yang tinggi, fala yahdur illa fima yuhimuk. Maka hati tidak akan hadir kalau tidak dituntun oleh cita-cita yang tinggi tadi. Wa ma muka amrun haudurul qal fima syaa. Nah, jadi kalau hati itu mengikuti lebih kepada bagaimana awal tujuan kita ini kita kuatkan. Nah, yang berikutnya at-tafahum, yaitu faham. Sholat juga harus paham. Kita baca apa, surah apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Bukan nggak asal qomat kamit aja. Ngurikul kok qomat kamit, emang dukun. Kita harus tahu yang kita baca, kita harus memahaminya. Surah-surah yang kita baca minimal seayat dua ayatnya kita tahu, sehingga akan semakin menambah kekhusyuan ibadah kita. Wa ma tafahum fasabuhu ba'da huduril qalbi manul fikri wa sarful duhni ila idrakil makna. Nah, ini tafahum ini setelah hadirnya hati, yaitu benar-benar memusatkan pikiran kita dan juga memalingkan dari hal-hal yang membuat sholat kita ini menjadi rusak. Jadi maknanya harus kita perdalam lagi. Jangan sampai nanti Al-Fatihah saja nggak hafal, repot kita. Wah, anak-anak TPA sekarang tuh Al-Fatihah itu di luar kepala. Kalau saya gembleng sekarang juz amma berikut dengan artinya anak-anak TPA itu sekarang lebih semangatnya. Mumpung masih kecil banyak hafalannya, nanti kalau udah tua susah. Jangankan hafalan sama maknanya, orang tua itu udah hafalan sudah yang bisa kita baca aja, waduh, udah banyak pikiran, udah kemana-mana pikirannya, udah susah. Sekarang hafalin seayat dua ayat, repot. Sekarang hafal nanti lupa. Memang begitu. Kalau udah usia itu, jangankan untuk hafalan berikut dengan makna artinya, bisa lancar baca juga alhamdulillah. Nah, ini sekarang mau masih kecil, anak-anak kita masih kecil, masukkan ke tempat-tempat pendidikan biar semangat, gurunya disupport. Bukan misalnya geletakin anak aja, taruh geletakin anak nggak tahu belajar apa dan lain sebagainya.
Semangat dong, 17-an. Yang berikutnya ta'zim. Wa amma ta'zim fahiya halatun lil qalbi tatawalladu min ma'rifatain. Yang berikutnya setelah hadirnya hati, kemudian himmah, kemudian faham, memahami, kemudian ta'zim, mengagungkan Allah. Fahiya halatun lil qalbi tatawalladu min ma'rifatain, yaitu keadaan hati, kondisi hati. Nah, ta'zim ini kondisi hati yang lahir min ma'rifatain, dari dua ma'rifah. Bisanya kita mengagungkan Allah di dalam sholat, itu adalah kondisi hati kita, keadaan hati kita yang muncul, yang lahir dari dua ma'rifat, dari dua pengetahuan, dari dua pemahaman. Yang pertama, ihdahuma ma'rifatu jalalillah, yaitu yang pertama mengetahui keagungan Allah azza wa jalla wa azamatuh. Jadi yang pertama adalah mengetahui keagungan Allah. Wah, ini semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bukti keagungan keesaan Allah. Sampai dengan sanggupnya kita sholat hadir ke masjid, itu adalah bukti keagungan Allah. Mohon maaf, salah satu nikmat Allah ambil saja, janganlah Allah ambil, Allah kurangin aja. Kita batuk pilek aja, ini jadi alasan kita untuk nggak sholat berjamaah. Bisa jadi sholat sendiri aja malas, baru batuk pilek. Nikmat yang lain misalkan, tiba-tiba nih kakinya nih cantengan, buat ke masjid ini susah jalannya, satu doang itu padahal, jempolnya doang yang cantengan. Jadi alasan untuk tidak ke masjid. Wah, kakinya sakit nih kalau bilang. Ini jangan sampai loh ada orang yang punya alasan ini, mohon maaf. Jangan sampai ada orang yang punya alasan kenapa enggak ke masjid. Saya kalau ke masjid kram, beneran nanti itu. Bahaya. Bilang aja saya kalau masjid sehat, begitu aja. Saya semakin banyak ke masjid, semakin sering ke masjid, semakin sehat. Nanti bener Allah sehatkan. Karena Allah itu benar sesuai dengan prasangka hambanya. Ini jangan banyak alasan ke masjid. Alasannya macam-macam, nanti alasan itu diwujudkan oleh Allah malah bahaya. Lebih laki-laki semangat ke masjidnya. Nah, kondisi hati yang lahir, yang muncul karena sebab dua ma'rifat. Yang pertama adalah ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azamati, yaitu mengetahui keagungan Allah, memahami keagungan Allah. Wa huwa min usulil iman. Nah, ini adalah pokok daripada iman. Mana iman? Iman. Mengetahui keagungan Allah ini adalah pokoknya. Pokok tahu ya, pohon. Makanya orang Melayu nyebutnya pokok. Kalau sudah pokok, kita punya nanam, ini yang penting adalah pokoknya, utamanya. Baru nanti tangkai-tangkainya, buah-buahnya. Nah, dengan mengetahui keagungan Allah, memahami keagungan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, ini adalah faktor utamanya asal iman kita. Nah, kalau sudah ma'rifah itu nanti akan muncul bahwa dalam sholat kita ini mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saniyah, ma'rifatuhu hiqaruhun nafsi wa khissatiha wa kauniha abdan musakhiran marbuban hatta yatawalladu minal ma'rifatain al-istiqanah wal inkisar wal khusyu' lillah subhanahu wa ta'ala fa yu'abbiru anhu bitta'zim. Yang kedua adalah ma'rifatuhu hiqaratun nafsi, ma'rifatuhu hiqaratun nafsi wa khissatiha, yaitu mengetahuinya seseorang tersebut hiqaratan nafsi, yaitu hinanya diri sendiri. Setelah mengagungkan Allah, maka hinakanlah diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui bahwa kita ini tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak bakal mampu ngapa-ngapain tanpa nikmat Allah, tanpa Allah subhanahu wa ta'ala.
Jangan kan yang lain, kita gerakin tangan aja. Ya Allah, ini kalau uratnya jatuh nih misalkan memar satu aja nih, dia nggak bisa gerak. Jadi seluruh yang ada dalam diri kita itu sampai satu urat saja putus, jangan urat yang lain ya, urat tangan aja. Ini nggak bisa gerak. Satu di sini nih, ya Allah, bisa stroke kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka rendahkanlah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selalu ada sujud. Kondisi terendah seorang hamba adalah ketika sudah menjatuhkan dirinya, kepalanya di bawah sejajar dengan kaki. Itu kondisi terendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia itu kan nggak boleh sujud dengan siapapun. Kondisi terendah kita di hadapan Allah yaitu ketika kepala sejajar sama rendahnya dengan kaki. Mohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maknanya bagaimana kita itu merendahkan diri kita serendah-rendahnya, meninggikan Allah setinggi-tingginya. Hiqaratan nafsi wa khissatiha. Wa kauni abdan musakharan marbuban hatta yatawalladu minal ma'rifatain. Maka dengan hal itu wa kaunuha abdan, ada musolat yaitu dalam rangka penyembahan, dalam rangka kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, musakharan seraya kita menjatuhkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah marbuban, Allah yang kita sembah dan kita yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah yang kita sembah, hatta yatawalladu minal ma'rifatain, sehingga lahirlah dua ma'rifah tadi. Sehingga setelah itu lahirlah muncul ta'zim, mengagungkan Allah setinggi-tingginya, merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Sehingga al-istiqanatu wal inkisaru wal khusyu'u lillah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kemudian al-istiqanah, jiwa kita menjadi tenang, salat kita menjadi khusyuk, wal khusyuk lillah, khusyuk mantep, madep, mancelep kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayu'ambiru anhu bitta'zim. Maka ambillah pelajaran dari sini, jamaah sekalian. Ini saja yang kami sampaikan bagi hari ini, untuk semakin menambah atau kiat-kiat sholat kita semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat kita semakin berkualitas. Nanti setelah sholat bisa kita terapkan ke hal-hal ibadah-ibadah yang lainnya agar semakin mantap lagi ibadah kita, agar kualitasnya bukan terjebak pada rutinitas semata. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.